Salah satu pertandingan yang dimainkan di babak 16 besar Euro 2024 adalah pertandingan antara tim yang difavoritkan banyak pihak untuk memenangkan Euro 2024 yaitu Inggris melawan tim kuda hitam Slovakia. Dalam pertandingan yang berlangsung secara dramatis ini, gol Jude Bellingham di menit-menit akhir pertandingan memaksa pertandingan ini harus berlanjut hingga babak tambahan waktu. Yuk, simak bagaimana ulasan pertandingan babak 16 besar Euro 2024 antara Inggris menghadapi Slovakia dalam video ini. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, boleh like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Serta nyalakan juga loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Inggris datang ke Euro 2024 dengan status sebagai salah satu tim yang paling bertabur bintang. Tidak hanya itu, Inggris juga merupakan runner-up Euro edisi sebelumnya yakni 2020. Tidak heran jika di atas kertas The Three Lions disebut sebagai salah satu tim unggulan untuk memenangkan trofi Euro 2024. Opta Analis memprediksi Inggris adalah favorit utama untuk menjuarai Euro 2024 dengan persentase sebesar 19,9%. Prediksi ini didasarkan pada skuad timnas Inggris saat ini yang diperkuat oleh dua pemain terbaik di dua liga terbaik dunia, yaitu Phil Foden bersama Manchester City di Liga Inggris dan Jude Bellingham bersama Real Madrid di Liga Spanyol. Selain Foden dan Bellingham, Inggris di Euro 2024 juga akan kembali diperkuat oleh kapten sekaligus top skor Bundesliga musim ini yakni Harry Kane. Tidak hanya Phil Foden, Jude Bellingham, ataupun Harry Kane, Inggris juga memiliki banyak talenta dengan nama besar di skuadnya. Barangkali hanya posisi penjaga gawang saja yang tidak diisi oleh pemain bintang. Skuad mewah yang dimiliki oleh Gareth Southgate sudah cukup untuk membawa Inggris lolos ke babak 16 besar Euro 2024 dengan status sebagai juara grup C. Walaupun demikian, Southgate beserta anak asuhnya terus-menerus dikritik oleh media maupun masyarakat Inggris. Hal ini dikarenakan pola permainan buruk yang ditunjukkan oleh The Three Lions. Tidak hanya mengecewakan dalam hal permainan, Inggris juga mengecewakan secara hasil. Berada satu grup dengan Denmark, Slovenia, dan Serbia, Jude Bellingham dan kawan-kawan diprediksi akan meraih 9 poin yang berasal dari 3 kemenangan. Namun yang terjadi justru mengecewakan. Inggris hanya mampu meraih 1 kali kemenangan dan 2 hasil imbang. Tidak hanya sampai situ, Inggris yang diperkuat oleh top skor Bundesliga musim ini yaitu Harry Kane, dan top skor Real Madrid di La Liga musim ini yakni Jude Bellingham hanya mampu mencetak 2 gol dari 3 pertandingan. Sebuah catatan yang sangat memalukan, bukan? Namun demikian, Slovakia yang hanya sanggup lolos ke babak 16 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik diprediksi tidak akan mampu menjegal Inggris. Tidak hanya kalah dari aspek materi pemain maupun perolehan poin selama fase grup, Slovakia juga kalah telak dari Inggris dalam aspek head-to-head. Dari 5 pertemuan terakhir kedua tim, Slovakia yang kini dilatih oleh Francesco Calzona hanya mampu sekali menahan imbang Inggris. Sedangkan 4 pertandingan lainnya berakhir dengan kemenangan bagi The Three Lions. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak pihak mengunggulkan Inggris untuk memenangkan pertandingan dan lolos ke babak perempat final Euro 2024. Salah satu pihak yang mengunggulkan tim asuhan Gareth Southgate di pertandingan ini adalah Opta Analis. Perusahaan yang berbasis di London itu memprediksi Inggris mempunyai peluang sebesar 82,25% untuk memenangkan pertandingan dan lolos ke babak perempat final, berbanding hanya 17,75% untuk Slovakia. Sejak wasit meniupkan tanda dimulainya pertandingan, Inggris sudah berusaha mendominasi pertandingan, sedangkan Slovakia cenderung bermain bertahan dan mengandalkan skema serangan balik. Walaupun menguasai bola, serangan-serangan yang dilakukan oleh Inggris di babak pertama tidak mampu untuk menjebol gawang Slovakia. Bukan hanya sekedar tidak mampu menjebol gawang Slovakia, Inggris bahkan tidak mampu melepaskan satupun tendangan ke gawang Slovakia di 45 menit pertama pertandingan. Dari 6 tendangan yang dilepaskan oleh Harry Kane dan kawan-kawan, tidak ada satupun yang mengarah ke gawang Slovakia. Justru sebaliknya, Slovakia yang mampu melepaskan tendangan yang mengarah ke gawang Jordan Pickford. Memanfaatkan koordinasi di lini pertahanan yang buruk antara Kieran Trippier, John Stones, dan Mark Guehi, David Strelec yang menusuk dari sisi kanan serangan Slovakia berhasil melepaskan umpan kepada Ivan Škrans. Tendangan kaki kanan yang dilepaskan oleh Ivan Škrans ke gawang Inggris tidak mampu dihalau oleh Jordan Pickford.
Skor 1-0 untuk keunggulan Slovakia terjadi di menit ke-25 dan bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Inggris yang tertinggal mencoba tampil lebih menyerang. Namun pelatih Inggris yakni Gareth Southgate baru mengambil inisiatif di menit ke-66 karena cederanya Kieran Trippier. Southgate memutuskan untuk menarik keluar Trippier, menggeser Bukayo Saka ke posisi bek kiri, dan memasukkan Cole Palmer. Walaupun terus menguasai bola, Inggris masih belum menjebol gawang Slovakia hingga berakhirnya 90 menit waktu normal pertandingan. Namun saat slogan It's Coming Home seperti akan berubah menjadi It's Going Home, Jude Bellingham kembali menyelamatkan muka Gareth Southgate di hadapan pendukung Inggris yang memadati stadion. Berawal dari lemparan jauh Kyle Walker yang disundul oleh McGahey, Jude Bellingham berhasil melepaskan tendangan salto yang membuat Inggris menyamakan kedudukan di menit akhir pertandingan. Setelah menyelamatkan Inggris dalam pertandingan pertama fase grup melawan Serbia, gelandang milik Real Madrid itu kembali menyelamatkan Inggris di pertandingan melawan Slovakia ini. Gol salto yang luar biasa dari Jude Bellingham itu memaksa pertandingan dilanjutkan ke babak tambahan waktu. Di menit pertama babak tambahan waktu, Kapten timnas Inggris yaitu Harry Kane berhasil mencatatkan namanya di papan skor dan membuat Inggris berbalik unggul atas Slovakia. Berawal dari tendangan bebas Cole Palmer yang ditepis oleh Martin Dubravka dan disambar oleh Eberechi Eze serta Ivan Toney, Harry Kane yang tidak mendapatkan penjagaan dari pemain-pemain Slovakia berhasil melepaskan sundulan ke gawang Martin Dubravka. Tidak ada gol tambahan hingga berakhirnya 2 kali 15 menit babak tambahan waktu. Dan tim asuhan Gareth Southgate berhasil lolos ke babak perempat final Euro 2024. Di babak perempat final Euro 2024 nanti, Inggris sudah ditunggu oleh Swiss yang lolos ke babak perempat final dengan menyingkirkan juara bertahan Italia. Walaupun berhasil memenangkan pertandingan dan lolos ke babak perempat final, permainan Inggris sepanjang pertandingan tetap tidak mencerminkan kualitas pemain yang dimiliki oleh The Three Lions. Setelah melakukan percobaan-percobaan dengan Trent Alexander-Arnold dan Conor Gallagher untuk mendampingi Declan Rice, Gareth Southgate akhirnya memutuskan untuk memainkan Kobbie Mainoo sejak menit awal pertandingan. Kehadiran gelandang berbakat milik Manchester United itu berhasil membantu peran Declan Rice untuk mengatur transisi dari bertahan dan menyerang Inggris. Selain itu, Kobbie Mainoo juga memiliki akurasi umpan yang tinggi di pertandingan ini yakni sebesar 96%. Namun demikian, performa para punggawa Inggris lainnya tetap mengecewakan. Dengan materi pemain yang mewah dan berlimpah, The Three Lions harus menunggu hingga menit-menit akhir pertandingan untuk menyamakan kedudukan melawan tim seperti Slovakia. Lebih mirisnya lagi, tendangan salto Jude Bellingham yang berhasil menyamakan kedudukan di menit 90+5 adalah shoot on target pertama Inggris sepanjang pertandingan. Sedangkan shoot on target kedua The Three Lions berasal dari sundulan Harry Kane yang berbuah gol kedua bagi Inggris. Sepanjang pertandingan, Inggris melepaskan 16 tendangan, namun hanya 2 di antaranya yang mengarah ke gawang Slovakia. Tentu ini bukan merupakan catatan akurasi tendangan yang baik untuk tim asuhan Gareth Southgate. Tidak hanya memiliki masalah dari aspek akurasi tendangan ke gawang lawan, pola permainan Inggris yang berantakan juga membuat The Three Lions kesulitan untuk menjebol gawang lawan. Gareth Southgate seperti tidak berhasil untuk menciptakan pola permainan yang membuat para punggawa timnas Inggris saling terhubung satu sama lain dalam skema permainan yang terbuka. Tidak hanya itu, kritik lain yang layak dilayangkan kepada Gareth Southgate adalah keputusan lambat sang pelatih dalam melakukan pergantian pemain. Hingga menit ke-84, Southgate baru memasukkan 2 pemain yakni Cole Palmer dan Eberechi Eze untuk menggantikan Kieran Trippier yang mengalami cedera dan Kobbie Mainoo. Padahal, hingga menit ke-84 pula Inggris belum sanggup untuk menyamakan kedudukan. Southgate baru mengambil keputusan pergantian pemain selanjutnya di menit ke-90 dengan menarik keluar Phil Foden dan memasukkan Ivan Toney. Sebagai pelatih dari tim yang tertinggal sejak menit ke-25, Gareth Southgate seharusnya bisa mengambil inisiatif pergantian pemain lebih cepat dibandingkan harus menunggu menit-menit akhir pertandingan. Selain itu, Southgate juga tetap tidak mengubah keras kepalanya yang selalu bermain bertahan setelah unggul 1 gol. Sungguh memalukan melihat tim dengan materi pemain semewah Inggris yang tidak berhasil menguasai pertandingan melawan Slovakia sejak gol Harry Kane. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah Inggris akan mampu melangkah jauh di Euro 2024? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.